Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Perkenalkan, saya Ayu Pinati LU di 240607110027 dari kelas A. Di kesempatan kali ini, terima kasih untuk Bapak Wahyu Haryanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sebuah materi yang pada kali ini saya akan membawakan materi tentang Communications and Networking atau biasanya disebut sebagai komunikasi data dan jaringan komputer. Jadi apa sih komunikasi data dan jaringan komputer itu akan saya berikan gambaran. Jadi kalau komunikasi data itu mengacu kepada pertukaran informasi digital antar perangkat elektronik melalui media transmisi. Nah, jadi komunikasi data itu sebuah aktivitas apa, yaitu pertukaran data antar perangkat elektronik melalui media transmisi. Untuk media transmisinya itu bisa seperti kabel atau serat optik atau gelombang radio. Nah, jadi komunikasi data itu merupakan salah satu fundamental dalam teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Jadi komunikasi data itu salah satu fondasi yang penting di dalam teknologi dan informasi saat ini. Nah, maka dari itu konsep ini itu sangat berhubungan erat dengan jaringan komputer yang menyediakan infrastruktur untuk menghubungkan berbagai perangkat dan memungkinkan pertukaran data secara efisien. Jadi komunikasi data dan jaringan komputer ini sangat berhubungan, yang memungkinkan pertukaran datanya itu bisa lebih efisien. Nah, itu merupakan gambaran singkat dari komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, setelah itu saya akan membahas tentang definisi dari komunikasi data. Komunikasi data itu dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pertukaran informasi perangkat elektronik melalui media transmisi, seperti dari perangkat komputer ke perangkat komputer yang lain, ataupun dari komputer ke smartphone. Jadi komunikasi data itu misalnya kita ingin mengirimkan sebuah informasi dari HP ke komputer. Nah, itu sebuah proses tersebut dinamakan komunikasi data. Komunikasi data itu juga tidak dapat dipisahkan dari media transmisi yang tadi sudah saya bahas. Jadi pertukaran informasi tersebut itu melalui media transmisi. Jadi media transmisi yang digunakan itu diusahakan harus lebih efisien lah, supaya informasi yang akan kita tukarkan itu bisa sampai lebih cepat. Jadi komunikasi data itu menurut para ahli merujuk kepada transmisi. Nah, seperti itu. Merujuk pada transmisi, yang transmisi tersebut bertujuan untuk memproses, menyimpan, atau bahkan menyampaikan. Kemudian setelah komunikasi data, kita lanjut ke jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu juga berkaitan erat dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi data. Jadi teknologi ini itu telah mengalami evolusi dari tahun ke tahun. Nah, dari dari transmisi analog sederhana sampai transmisi digital, yang memungkinkan pertukaran informasi itu lebih cepat dan mudah. Jadinya jaringan komputer itu memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi komunikasi data yang efektif. Jadi selain menghubungkan perangkat, jaringan komputer itu juga memungkinkan memfasilitasi pengguna untuk berbagi sumber daya seperti printer,
penyimpanan data, dan aplikasi. Maka dari itu, jaringan komputer menjadi kunci dalam komunikasi data yang efektif, baik dalam lingkup lokal maupun luas. Nah, untuk jaringan komputer sendiri itu ada berbagai macam jenis. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah local area networking, yang kedua ada metropolitan area networking, dan yang ketiga ada wide area networking. Jadi untuk yang pertama adalah local area networking atau biasanya disingkat sebagai LAN. Nah, untuk LAN ini secara singkat dapat didefinisikan sebagai sebuah jaringan yang mencakup area yang hanya dalam satu lingkup atau lingkup yang relatif kecil, seperti sebuah kantor ataupun gedung. Jadi dalam ranah yang cukup kecil seperti satu gedung atau satu kantor atau satu sekolah, itu jaringan tersebut itu dinamakan local area networking. Nah, yang kedua ada metropolitan area networking, itu cakupannya lebih luas dari LAN, seperti satu kota atau satu desa. Nah, jangkauan tersebut kan lebih besar ya, tapi kemudian daripada yang local area networking tadi. Nah, yang kedua ini tadi dinamakan metropolitan area networking. Nah, kemudian yang terakhir ini cakupannya lebih luas lagi, yaitu wide area networking atau jaringan area luas. Nah, ini bisa satu negara atau bahkan satu benua. Nah, untuk yang wide area networking tadi itu kan mencakup jangkauan yang lebih luas. Jangkauan ini itu merupakan infrastruktur yang lebih kompleks, seperti penggunaan kabel serat optik atau gelombang radio. Jadi dalam jaringan wide area networking ini itu biasanya menggunakan serat optik atau gelombang radio. Kemudian setelah kita membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer, setelah itu kita akan masuk ke komponen utama jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu pastinya terdiri dari beberapa komponen-komponen utama, yaitu ada 2. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software. Untuk yang hardware atau perangkat luas yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama ada HUB, yang kedua switch, dan yang ketiga router. Untuk yang software atau perangkat lunak yang akan saya bahas ada 3 juga, yaitu sistem operasi, protokol komunikasi, dan aplikasi jaringan. Untuk yang pertama ada hardware dari HUB. Jadi HUB itu merupakan konektor yang menghubungkan kabel yang datang dari sisi yang berbeda. Misalnya ada sebuah komputer, ada 4 misalnya. Yang pertama ada komputer A, komputer B, komputer C, dan komputer D. Nah, komputer A itu ingin mengirimkan kepada hanya komputer B. Nah, kemudian dari informasi yang ingin ditukarkan komputer A ke komputer B itu melalui HUB ini. Nah, namun HUB ini itu mengirimkan sinyal ke setiap port. Jadi tidak hanya ke port B saja, tidak hanya ke komputer B saja, tapi juga ke C dan D juga dikirimkan. Karena HUB ini tuh tidak begitu cerdas dalam berkomunikasi dan memproses informasi. Maka dari itu dia mengirimkan informasi ke semua port. Itu adalah HUB. Jadi HUB ini tuh cukup tidak efektif dalam komunikasi data. Nah, untuk yang kedua dan ketiga ada switch dan router. Yang switch ini itu menghubungkan sebuah konektor yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dan dengan satu program. Jadi kalau switch ini bisa mengirimkan ke perangkat komputer yang lain, namun hanya menerima jika jenisnya sama, yaitu satu program. Biasanya kalau switch itu ada MAC address. Jadi untuk yang switch itu hanya bisa dikirimkan kepada yang MAC address. Jadi selain MAC address itu switch tidak dapat mengirimkan informasi tersebut.
Namun untuk yang ketiga yaitu router, dia bisa mengirimkan ke semua program. Jadi untuk yang router itu sebuah komponen yang dapat menghubungkan berbagai perangkat dengan internet. Nah, jadi untuk yang router ini bisa nggak cuma satu program, tapi bisa ke semua program. Kalau router biasanya pakainya IP address. Nah, setelah saya membahas tentang hardware atau perangkat keras, maka saya sekarang akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Seperti yang saya paparkan tadi, ada sistem operasi. Yang pertama sistem operasi, yang kedua ada protokol komunikasi, dan yang ketiga ada aplikasi jaringan. Untuk yang sistem operasi itu fungsinya untuk mengelola sumber daya perangkat keras. Jadi sistem operasi itu sistem yang tujuannya untuk mengelola sumber daya pada perangkat keras. Nah, untuk yang kedua ada protokol komunikasi. Yang tujuannya itu untuk mengatur format atau aturan pertukaran data. Jadi yang mengatur pertukaran data itu ada di protokol komunikasi supaya lebih lancar dan efisien. Kemudian yang terakhir ada aplikasi jaringan. Aplikasi jaringan itu modelnya itu seperti ini. Aplikasi jaringan itu tujuannya supaya pengguna itu lebih mudah dalam berinteraksi dengan jaringan atau sumber daya yang tersedia. Setelah membahas tentang komunikasi data dan jaringan komputer, tentu kita tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya sebuah informasi dan data. Jadi sebuah informasi dan data itu kan pastinya kita tidak mau data atau informasi kita itu bisa bocor ke pihak yang tidak diinginkan atau orang lain gitu misalnya. Nah, jadi kita itu jika ingin mengirimkan sebuah informasi kepada yang lain, itu pastinya kita ingin data yang kita kirimkan atau data yang kita terima itu bisa aman. Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat diterapkan supaya data kita itu bisa aman. Ada 4. Yang pertama ada penggunaan firewall. Kalau firewall itu gunanya itu untuk memfilter lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah. Jadi firewall ini kayak saringan supaya data yang kita terima atau yang kita kirimkan itu bisa tersaring dari akses-akses yang tidak sah ataupun yang tidak, atau kayak virus gitu misalnya. Kemudian yang kedua ada enkripsi data. Enkripsi data itu untuk melindungi informasi sensitif selama transmisi. Nah, kemudian penerapan yang ketiga ada autentikasi pengguna dan perangkat. Gunanya untuk memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Jadi selain pengguna yang berwenang itu tidak dapat mengakses tersebut. Jadi itu gunanya autentikasi pengguna dan perangkat. Kemudian yang terakhir adalah kontrol akses yang ketat. Jadi fungsinya itu untuk membatasi hak akses pengguna sesuai kebutuhan. Jadi kalau misal penggunanya data tersebut hanya bisa diakses oleh pengguna kalau pengguna tersebut sedang membutuhkan. Jadi kalau pengguna tidak membutuhkan, maka data tersebut tidak dapat diakses. Seperti itu. Nah, itu dapat kita terapkan dalam keamanan data. Bagaimana caranya supaya data kita dan informasi bisa aman. Seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.